Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you for coming today through the YouTube channel. I am Miss Indah. I will be your lecturer in this course. The title of the course is English Speaking for Survival. First of all, I would like to thank you for all students who have been joining today's meeting with me for this semester. I hope we can make good interaction and then we can make our learning becomes dynamic, becomes active, and through this learning, we hope that we can meet each other. And yeah, I would like to see you and can't wait to know you one by one in face-to-face learning ya, insya Allah. Jadi nanti rencananya kita akan bertatap muka. Nah, waktunya nanti sekitar setelah UTS gitu ya. Nanti kita bahas lagi setelah ini. Sebelumnya nanti teman-teman saya minta untuk menyimak dulu mengenai our learning contract for this semester in this course, English for Survival, English for Speaking for Survival. And for discussion and question and answers, we can do through the chatting in our WhatsApp group. Okay, so thank you so much for choosing me as your lecturer again, and hope I can make you become English speaker who can speak fluently, who can deliver your ideas smoothly. So yeah, that's the expectation for our learning in this semester with me. So well, before further discussion, I would like to share the PPT slides that I have already prepared, and you can see in details what we are discussing today. So let me share the slides. Okay, this is. So in this meeting, in the first meeting, we will just learn about the learning contract, not just learning, but knowing, knowing and understanding your learning contract for the semester. And through the learning contract, we can go through the topics and know what we are going to learn in one semester. In 16th meeting, the total of the meeting is 16th, except the midterm test and final test. So this is the Speaking for Survival. Welcome all students to my course. Saja, let me show you the first slide. Okay, course description. English Speaking for Survival deals with the concepts of human voice. And then this course will discuss about the skills of speaking and communication. And you are also going to learn about the advantages of speaking skill. And then we'll learn the concepts of developing English speaking. And then you will know the principles of understanding voice to support your speaking skill.
And then you will go through the principles of communication, and then also know about the principles of expressing English in real life through the dialogue. And at the end of this semester, at the end of this course, after you are completing the course, you as the students will be expected to speak and communicate using English well and fluently in the context of daily academic and working life. So, berdasarkan dari deskripsi mata kuliah ini, teman-teman saya akan ajak untuk mendalami mengenai keterampilan speaking. Ya, bagaimana kita memahami mengenai konsep human voice, suara dalam sistem organ organ pengeluaran kita, organ artikulasi, organ pengucapan ya, pengeluaran, sorry. Nah, teman-teman mahasiswa juga akan memahami mengenai skill-skill yang berhubungan dengan speaking, yaitu komunikasi dan speaking skill sendiri. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan keuntungan dan apa yang dapat didapatkan teman-teman mahasiswa mengenai kemampuan dalam berbicara. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip mengetahui apa itu yang dinamakan suara, bagaimana mendukung suara tersebut untuk membuat speaking kita lebih baik, begitu ya. Kemudian prinsip-prinsip dari mengekspresikan tutur kata, ekspresi-ekspresi dalam bahasa Inggris, di dalam daily life, begitu. Nah, akhirnya di akhir temuan, harapannya teman-teman mahasiswa bisa berbicara dan komunikasi secara rapi, secara lancar dengan menggunakan bahasa Inggris dalam konteks keseharian maupun pekerjaan ataupun akademis, ya akademik. Begitu ya. That's about the course description, and hope you know and notice what the ideas behind this description. Semoga teman-teman memahami mengenai deskripsi yang sudah saya sampaikan di sini. Oke, langsung saja kita masuk ke slide kedua. Ya, yaitu yang kedua adalah course outcome, pengeluaran ataupun hasil yang mata kuliah ini dapat didapatkan oleh para mahasiswa. The first is the students can apply and analyze the factual, conceptual, conceptual, and metacognitive knowledge based on their curiosity about speaking for survival. Ya, jadi di sini teman-teman mahasiswa akan mempelajari mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan pengetahuan secara kognitif ataupun secara prosedural, secara fakta yang berhubungan dengan pemahaman ataupun keingintahuan teman-teman mahasiswa mengenai speaking for survival. Jadi harapannya teman-teman bisa mengaplikasikan dan menganalisis, ya, itu harapannya yang pertama. And the second one is the students can have skills to communicate orally in front of the audience using English in the developing of academic and working life. Nah, harapan yang kedua adalah teman-teman mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara oral di depan audiens menggunakan bahasa Inggris tentunya untuk mengembangkan skill komunikasi, skill akademik dan kehidupan dalam pekerjaan. Jadi itu harapan yang kedua. And the third one is the students can have positive attitude orally using English in front of the audience. Jadi teman-teman mahasiswa harapannya bisa memiliki sikap yang positif ketika berbicara secara oral di depan audience untuk membangun sikap untuk membangun perasaan percaya diri, kemudian bisa mengungkapkan ide-idenya secara lancar, tidak
mengurangi kekhawatiran ataupun nervous begitu ya. Ini harapan yang terakhir. So those are the course outcomes, and yeah, hopefully you are you can get what the points in this course outcomes. Semoga bisa mendapatkan hal-hal yang bisa kalian ini ya nantinya untuk menjadi luaran ketika setelah mengikuti mata kuliah ini. Yang selanjutnya yaitu course contract. Nah, seperti mata kuliah yang lain akan ada yang namanya kontrak pembelajaran. Jadi ada 4 di mata kuliah saya. Yang pertama adalah students must attend this course at least 75% from the total meetings. And if you do not attend more than 3 times, the maximum score is C. Jadi teman-teman mahasiswa saya minta untuk hadir sekitar 75% dari total pertemuan. Dan jika tidak bisa hadir ataupun kehalangan untuk ikut dalam belajar online ataupun offline, memberitahu pada saya, menginformasikan ya. Karena ketika saya menotis ya istilahnya mengetahui bahwa teman-teman ada yang lebih dari 4 atau 5 kali tidak hadir ataupun selebihnya, ya automatically you will get C. Otomatis teman-teman akan dapat nilai C. Okay, next is students have to do and assign the given task. Ya, ketika ada tugas, ya harapnya teman-teman bisa mengerjakan dan mengumpulkan tepat waktu. Kemudian yang ketiga, the third one is students have to be active in class activities, test discussion, or questions and answers. Ya, teman-teman mahasiswa juga harapannya bisa aktif selama pembelajaran, diskusi, tanya jawab, dan semacamnya. Partisipasi teman-teman mahasiswa sangat saya lihat di sini ya. Jadi proses pembelajarannya yang akan saya juga amati di sini. Yang keempat adalah students must do the midterm test and the final test. This is the mandatory of the course. So you must do the midterm and final test as the requirements for you to get the score or to get the mark ya. Jadi harus paling tidak memang harus mengikuti midterm test dan final test sebagai syarat untuk mendapatkan nilai akhir. Okay, next. Another course contract during the pandemic COVID-19. Ya, seperti yang sudah saya singgung di depan, di awal tadi, jadi dari pihak kampus akan mengadakan yang namanya tatap muka pembelajaran atau pertemuan tatap muka terbatas. Jadi, nanti kita di awal saya akan bagi 2 kelompok ya, 2 rombel. Jadi, misalkan di seluruh total mahasiswa di daftar hadir, saya akan bagi 2. Yang satu misalkan 1 sampai 20, mereka akan gabung di kelompok pertama dan setelahnya ke kelompok kedua. Nah, rencananya sudah ada wacana akan diadakan di pertemuan ke-9 sekitar bulan November atau Desember ya, saya lupa. Jadi setelah midterm test, nanti sistemnya bagaimana, saya akan kabari lagi di WhatsApp grup ya terkait tentang pembelajaran offline di kampus. Karena sesuai dengan aturan bahwa ketika tatap muka terbatas, mahasiswa tidak diperbolehkan untuk datang 100%, hanya 50%. Jadi nanti saya akan membagi tadi siapa saja yang kelompok 1, siapa yang kelompok 2 berkaitan dengan pelaksanaan di kampus setelah minggu ke-9 insya Allah ya.
Jadi itu untuk peraturan yang diberikan kepada mahasiswa semester 1. Nah, adapun kontrak-kontrak selama pembelajaran online saya sudah berikan di sini ada 4. Jadi tadi kan awal kita sudah bahas mengenai secara umum ya yang sebelumnya. Nah, ini yang lebih ke kontrak ketika kita melakukan melakukan pembelajaran dalam rangka jarak jauh COVID-19 ya. Yang pertama adalah no more than 15 minutes to come to class. Ya, even you are learning at home and then you are not going everywhere and you are at least present when I open the class about 15 minutes to come to the class online. Jadi no more than 15 minutes, and if more than 15 minutes, I will see that I will tell you that you are not coming or you are absent at the day. Jadi ketika sudah lebih dari 15 menit tidak hadir di kelas, saya anggap tidak hadir ataupun absen. And then second one, follow the given instruction. Follow the given instruction di sini. Ketika saya memberikan instruksi, ya mohon teman-teman mahasiswa bisa mengetahui apa yang saya minta sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan, ya. And then number 3, if you cannot attend the online class urgently, let me know the reasons by sending the text via WhatsApp or messages. Ya, tadi di awal juga saya sudah singgung ketika tidak hadir, teman-teman mahasiswa memberikan informasi melalui chatting ataupun melalui saya kenapa tidak hadir, entah izin, entah sakit ya. Okay, and then the last is be aware of communicating in the virtual chats. Etiquette. Consider using the polite ways. Jadi, walaupun kita berada dalam sebuah WhatsApp group, ya saya selalu meminta teman-teman mahasiswa untuk mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan etika di chatting room. Jadi ada yang namanya etiquette ya. Etiquette itu etika yang kita perlu pahami ketika melakukan interaksi dalam bentuk chatting ataupun virtual yang berhubungan dengan kepantasan atau kesopanan begitu ya. Karena di sini I am your lecturer and then you and your friends are my students and we are respect each other, so we do not break the rules in terms of the politeness, and yeah, don't say rude words, yeah, don't say don't text hoax or whatsoever which not relevant to our learning. Jadi ketika di WhatsApp group ya saya minta untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax yang tidak relevan dengan mata kuliah kita dan juga tidak disarankan untuk mengucapkan ataupun menuliskan kata-kata yang tidak sopan ya ataupun kasar. Artinya tidak mengucapkan kata-kata kasar ya dan tidak sopan. Itu ya yang berhubungan dengan kontrak selama pandemi COVID-19. Oke, semoga teman-teman mahasiswa sudah memahami dan kita bisa deal ya. I decide to deal this and then you decide to deal this and we are dealing with the contract points, with the points of the contract learning. Okay, next is about the grading assessment. What are they? Yeah, assessment is
the considerations for the lecturers to give the points, to give the final score at the end of the semester. So here I put 5 points. The first claims is the attendance. The quantity is 10%. And the second is class participation is 10%. And then third is speaking performance, as you're performing in the daily schedule, as our schedule is 20%. And the fourth is midterm tests in the project base, 25%. And the fifth is final term test in the project base, at 35%. So the total of your grading assessment for claims is 100%. And then you will get A if your grade or value is based on the quantity. Ya, jadi begitu ya, mengenai assessment ataupun claims, hal yang menjadi klaim untuk mendapatkan nilai, saya harap teman-teman mahasiswa juga sudah mengerti. Nah, jadi nanti ketika ini antisipasi aja ya, antisipasi ketika teman-teman nanti di akhir semester sudah mendapatkan nilai dari saya. Ini khusus mata kuliah saya ya. Jadi teman-teman untuk memahami bahwa mengetahui kira-kira dari sendirilah, you realized what you've done in one semester with your attendance. Teman-teman menyadari bahwa semester itu saya sudah cukup masuk apa enggak, atau saya full masuk apa enggak, saya bolong-bolong enggak kehadirannya. Kemudian ketika class participation-nya, bagaimana partisipasi dalam kelas, apakah saya aktif atau pasif ya, itu teman-teman juga menyadari sendiri ya, keaktifan dalam kelas. Kemudian yang ketiga, speaking performance. Nah, ketika ada performance secara individu, apakah saya maksimal atau tidak. Nah, itu juga menjadi pertimbangan saya untuk memberikan nilai. Nah, untuk midterm test dan final test ini sama seperti mata kuliah yang lain, mereka mendapatkan porsi yang lebih besar daripada poin yang lain. Jadi ya dimaksimalkan ketika ada midterm test dan final test ya, karena memang porsi untuk persenannya lebih tinggi dari yang lain. Jadi ketika midterm testnya anjlok, ya final testnya bisa tinggi, ya mungkin bisa menutupi. Tapi ketika midterm testnya sudah anjlok, finalnya apalagi anjlok, ya itu udah nanti otomatis dia nilainya tidak bisa mengangkat. Nah, untuk perbaikan sepertinya saya belum memutuskan ada apa tidak untuk perbaikan ya, karena kembali lagi saya akan mempertimbangkan hal-hal tersebut, apakah bisa teman-teman mahasiswa yang ingin perbaikan, misalkan C apapun D ya, nah saya pertimbangkan dulu, karena lihat juga dari waktu, durasi dari kampus untuk memberikan tenggat waktu mengupload nilai. Jadi semoga saya tidak mengupload nilai mepet-mepet dengan penutupan upload, ya nanti bisa pertimbangkan lagi yang kira-kira teman-teman mahasiswa mengalami kekurangan. Tapi untuk nilai B dan A saya rasa tidak ada perbaikannya, karena sudah bagus, sudah maksimal ya, kenapa diperbaiki gitu ya. Oke, itu saja mengenai assessment. Lanjut kita masuk ke poin selanjutnya. Ya, what will we learn in this course for a semester? Now we can see the syllabus. Let's see the syllabus here. Okay, so there will be 16 meetings, and then for meeting 8 and meeting 16 will be the
midterm test and final test. So except those meetings, we are in the meeting as usual. Jadi kecuali dari dua pertemuan itu kita pertemuan biasa ya. Jadi yang pertama adalah orientasi perkuliahan hari ini mengenai perkenalan perkuliahan kita apa, definisinya bagaimana, kemudian kontrak pembelajaran dan semacamnya sudah kita hari ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, speaking performance-nya apa di awal? Jadi nanti ada penugasan teman-teman, saya minta untuk monolog to introduce yourself. Nanti bagaimana sistemnya? Nanti saya mau kasih tahu di WhatsApp group ya. Yang kedua, konsep dasar human voice, keterampilan berbicara dan berkomunikasi. Oh ya, sebelumnya saya mau lupa, saya belum memberikan ini ya sistematika perkuliahan ya. Jadi selama perkuliahan nanti, setiap pertemuannya tidak ada presentasi dari teman-teman mahasiswa. Jadi nanti kita hanya diskusi saja, saya yang akan menyiapkan materi, nanti diskusi saya akan memberikan sejumlah pertanyaan, ataupun mengadakan tanya jawab dan semacamnya begitu ya. Jadi teman-teman tidak ada tanggungan untuk memberikan presentasi gitu ya, tidak ada tanggungan, tapi yang terpenting adalah masing-masing teman-teman saya akan mendapatkan, you will get one opportunity to speak up based on the speaking performance here. Bagian ini ya, meaning that will be your portion, your performance in each meeting. Jadi setelah saya mengadakan diskusi ataupun menyampaikan materi, kita tanya jawab dan segala macam. Nah, ya di pertemuan di menit terakhir nanti saya gini nih. Artinya nanti setiap pertemuan saya akan memilih 3 sampai 4 mahasiswa. I will choose 3 up to 4 students at the end of the meeting. Jadi misalkan ini meeting ke pertama, nah nanti meeting ke depannya saya akan pilih 3 atau 4 students yang akan perform untuk ini ya, bagian ini ya. Jadi ini kan kita diawali di week pertama, minggu pertama, bahas mengenai ini. Dan nanti hari ini mengenai monolog. Kalau ini untuk semua mahasiswa, saya minta untuk melakukan self introduction. Nah, sebelum pertemuan ini ditutup hari ini, saya akan milih 3 atau 4 orang untuk menyiapkan performance di pertemuan selanjutnya. Jadi di tanggal Twitter. Bagaimana Bu ininya bentuk speakingnya? Jadi untuk speakingnya teman-teman saya minta untuk meng-share video ya, videonya diupload, kemudian nanti di akhir sebelum penutupan perkuliahan nanti saya panggil yang dapat jatah untuk sudah mempersiapkan, silakan kirim link. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk kirim link di grup WA untuk pertemuan kedua. Nah, setelah pertemuan kedua, misalkan kita di pertemuan kedua, nanti saya pilih lagi 3 atau 4 orang untuk pertemuan ketiga membahas mengenai ini. Jadi gitu, dan sampai akhir. Pokoknya di akhir pertemuan saya akan pilih 3 atau 4 mahasiswa untuk mempersiapkan penampilannya dalam berbicara ya. So berbicara ini saya harap, I hope you speak naturally, not reading ya, because speaking is not reading. Speaking is you speak without reading the text, without noticing the notes you've
prepared before, but yeah, if you have some preparation or some taking notes before you speak, that's okay, saya terima. But if you are reading the text, whole the text, and then you are not doing improvisation, you are not doing speaking fluently, and just read the words, I don't think that you will get good score. Jadi saya akan mempertimbangkan bagi mahasiswa yang performanya ini hanya membaca saja, ya, even reading the notes in front of you, but I can know which person is speaking, which person is reading, because when you are speaking, you are truly not smooth as the reader. Yeah, like me, I also still learn to speak fluently, to speak well, and I will be practicing. So I also encourage you as the students to speak as a practice, not just reading. Ya, jadi harapannya di pertemuan nanti ketika saya meminta untuk menyiapkan performance untuk minggu depannya, bagi yang sudah dapat jatah ya minggu sebelumnya, saya harap tidak melakukan membaca teks, tetapi mengucapkan ataupun berbicara secara natural. Jika pun teman-teman sudah menyiapkan, ya monggo, boleh, saya tidak melarang, tapi untuk membaca 100% teman-teman saya harap tidak untuk melakukan itu, ya. Ya, you can speak with bahasa mix, that's okay, but try to do practice before taking the recording. Ya, praktis dulu, baru praktis, nanti teman-teman baru bisa ambil rekamannya. Walaupun di tengah-tengah ada bahasa-bahasanya, ya that's okay, that's no problem, it's not a big deal for me. But not reading is very good. Ya. Okay, and then ini jadi tangan twister itu apa? Nanti yang bagian ini silakan teman-teman, saya akan memberikan contoh tangan twister. Nanti teman-teman yang lain yang dapat jatah untuk perform ini, ya berusaha bisa latihan ini masih berhubungan dengan human voice, ya, masih dasar ya, jadi ini performanya masih dasar. Tangan twister itu apa, nanti silakan lihat di link yang akan saya bagikan di grup. Yang ketiga, kelebihan dalam berbahasa dan berbicara. Ya, nanti teman-teman di sesi ini akan mendapatkan jatah, saya minta untuk melakukan monolog, yaitu berhubungan dengan sharing information, ya, berbagi informasi mengenai hal yang teman-teman rasakan, tema bebas, ya. Nanti jika temanya bebas, teman-teman saya bebaskan mau ambil tema apa, monggo, silakan. You are free to choose the theme for you to speak English about your parents, about your daily life, about your something else whatsoever, about your experience in learning, ya, to share information. Tujuannya untuk memberikan berbagi informasi pada teman-teman yang lain. Oke, and then week 4, konsep dasar membangun dan mengeksplorasi keterampilan berbicara dan bahasa Inggris. Ini nanti saya akan bahas ini konsep dasar bagaimana membangun dan mengeksplorasi keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Di sini teman-teman yang akan perform, saya minta untuk melakukan monolog juga, tetapi dibantu dengan menggunakan visual aid, yaitu alat bantu visual, ya, entah poster, entah brosur, entah
PPT boleh, ataupun gambar apa boleh. Artinya memberikan ya masih berbagi informasi, tetapi dia lebih ke dibantu alat bantu visual ya ataupun gambar. Oke, next week 5 yaitu prinsip-prinsip memahami voice dalam mendukung keterampilan berbicara. Jadi nanti ada pemahaman apa itu voice dan prinsip-prinsip seperti apa yang mendukung kita bisa berbicara dengan terampil. Nah, di monolog ini sama speaking performance-nya akan melakukan monolog, tetapi berhubungan dengan mendeskripsikan satu benda. Jadi saya harapannya teman-teman yang perform di sini membawa satu benda, mendeskripsikan benda ini secara details ya, entah from the shape, from the colors, from the functions, from the what what from the size, yeah, whatsoever. And then week 6 about the principle of communication. Nah, komunikasi ada prinsip-prinsipnya, nanti kita bahas di sini. Nah, speaking performance adalah di sini saya akan mencari mungkin berpasangan, mungkin kelompok 3 atau 4 orang di sini berkelompok. Nanti bagaimana ininya nanti saya bisa arahkan di week 5 ya sebelumnya ya. Jadi nanti teman-teman yang week 6 ini role play, nantinya ada interaksi dalam sebuah interaksi dialog. Nah, nanti bagaimana sistemnya ya nanti kita bahas di pertemuan ke-5 sebelum pertemuan ke-6 ini ya. Untuk saya pilih siapa yang akan menjadi students yang memberikan role play performance. Week 7, prinsip-prinsip pembangunan percakapan, ya ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi mengenai membangun percakapan. Yang performance adalah sama role play performance 2. Okay, next is week 9. How to be a confident speaker. Bagaimana teman-teman mahasiswa bisa menjadi seorang speaker yang percaya diri. Nah, di sini performance-nya mengenai telling performance about a case. Ya, nanti ada saya juga minta di sini teman-teman mahasiswa bisa mendeskripsikan sebuah kasus dan bagaimana penyelesaiannya begitu. Kasusnya yang ringan-ringan saja, yang simple-simple saja, sederhana. Dan kira-kira bisa kita ambil hikmahnya begitu ya sebagai pendengar. And then week 10, konsep dasar storytelling. Di sini ada yang storytelling performance, ya mungkin suka dongeng, bisa memberikan cerita ataupun review mengenai film dan semacamnya boleh. Dan week 11, chunk and collocation dalam keterampilan berbicara. Apa itu chunk? Apa itu collocation? Nah, we are going to learn these topics in week 11. And then apa performance-nya? Nah, teman-teman yang di performance ini saya minta untuk speech ya, pidato, menjadi orator ya, seperti Bung Karno. Ya, next is week 12, fluency or accuracy. Apakah lancar ataupun akurat. Nah, ini bagaimana maksudnya? Kemudian nanti di sama speech performance 2. Jadi di sini nanti teman-teman yang dapat giliran menjadi orator ataupun memberikan pidatonya ya bebas, temanya boleh, tapi tetap sama menggunakan bahasa Inggris. Next is week 13. The importance of interview. Yang akan kita belajar mengenai interview. Nah, sama speaking performance-nya interview. Nanti saya akan pilih berpasangan mungkin ya. Satu jadi interviewee, satu jadi interviewer. Nah, mungkin seperti apa? Nanti kita lihat bentuknya ya teman-teman yang perform. Kemudian week 14 keterlibatan dengan audience ataupun penonton yang banyak size-nya ataupun ukuran dari penontonnya lebih banyak ya. Nah, ini
berhubungan dengan public speaking. Public speaking yaitu kemampuan teman-teman memberikan informasi, memberikan ide-ide, memberikan pencerahan kepada audiens. Nah, di sini teman-teman yang perform juga saya minta untuk bisa berlatih menjadi public speaker. Kemudian yang ke-15, role model of one English speaker. Nah, kira-kira di sini saya akan ada refleksi nih. Siapa sih yang teman-teman jadi panutan begitu ya? Dan agendanya adalah memberikan refleksi. Begitu ya. Dan di akhir adalah pertemuan ke-16 yaitu final test. Final testnya seperti apa? Nah, rahasia. Jadi nanti saya akan singgung juga untuk midterm dan final test. Nanti mungkin di pertemuan ke-6 atau 7 saya akan memberikan format midterm testnya sama saja dengan pertemuan ke-14 atau 15 saya akan memberikan format untuk mengerjakan final test. Seperti apa formatnya? Tunggu saja ya. Just wait and see. Okay, so this is the last slide. And I put one of the quotation from the Dale Carnegie. If you are familiar with this author, this writer, this is he or she, or he perhaps, yeah. He is the most popular writer with a lot of books, inspirational books about the communication, about the social movement, and then about the speaking like that. Ini populer sekali penulisnya Dale Carnegie. Satu di antaranya berhubungan dengan bagaimana bisa menjadi orang yang apa ya, saya lupa itu. Saya sempat membaca tapi belum sampai selesai ya. Jadi mengenai apa ya, saya lupa, sorry. Nanti coba teman-teman bisa cari mungkin ya, Dale Carnegie, penulis populer yang banyak sekali karyanya. Ya, nah di sini dia memberikan, coba saya penasaran benar ya, tulisannya Dale Carnegie. Oke. Oh iya, dia punya banyak sekali buku berhubungan dengan influencing people, other people. Nah, di sini saya lihat, oh iya, ini adalah how to win fans and influence people. Jadi dia mengajak para bacanya untuk bisa mempengaruhi orang lain, kemudian bagaimana bisa menjadi pribadi yang bisa memenangi atau memenangkan dari teman-teman yang lain gitu. Ya kalau bisa teman-teman bisa baca juga karya-karya dari Dale Carnegie. Nah di sini quote-nya adalah, your purpose is to make your audience see what you saw, hear what you heard, feel what you felt, relevant detail, couched in concrete, colorful language is the best way to recreate the incident as it happened and to picture it for the audience. Jadi proposal kita sebagai seorang public speaker, the purpose of our performance as the public speaker is making the audience become wow when we are saying the words, yeah. And when we conveying something in the audience, we need to consider the choice of words for the diction. And when we are delivering the speech to the speaker, we need to have relevant materials, and then we also have the good confidence. And how we can overwhelm the fear of or nervous? Yeah, we need to practice, because without practice, the overwhelming of the fear can be seen clearly by the audience, and you will see that your audience will be not attention to your speech. Jadi begitu ya. Ini saya sebenarnya mata kuliah ini juga bisa mengajarkan saya sebenarnya ya
secara pribadi, karena saya juga perlu berlatih untuk berbicara secara baik depan umum, terutama sebagai public speaker. Jadi sama-sama kita belajar ya di sini ya, dan sama-sama menjadi speaker yang bisa banyak hal yang kita dapatkan, entah dari kesalahan, entah dari kegagalan ataupun ke apa ya, kemenangan kita sebagai speaker yang bisa menginfluence ataupun memberikan dampak kepada para pendengar. Jadi itu ya. And yeah, so that's our the slides of the introduction. Nah, untuk selanjutnya nanti kita kembali lagi di grup WhatsApp berkaitan dengan hal yang kita diskusikan. Nanti kita kembali lagi ke WhatsApp ya. So, thank you for attention, and that's all the presentation from me for today's meeting. And I close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman bisa meninggalkan YouTube-nya ya.